Penculikan. Nincu melihat ada banyak pergerakan bayangan hitam di luar rumahnya. Dia pun langsung menyerang ke arah bayangan itu dengan tebasan pedang penguasa malam. Dua praktisi bayangan hitam langsung tergeletak di tanah. Tubuh mereka terkoyak akibat ketajaman pedang penguasa malam yang ditebaskan dari jarak jauh. Sementara itu, salah seorang bayangan hitam keluar dari dalam kelompok dan langsung menuju ke arah rumah Nincu. Di sana dia mencoba menerobos masuk ke dalam rumah, akan tetapi tubuhnya langsung terpental akibat segel pelindung yang tak terlihat yang telah mengelilingi rumah yang ditujunya. Ternyata pemuda itu memiliki kemampuan yang cukup mumpuni, karena dia mampu menciptakan sebuah segel kuat seperti ini, batin praktisi bayangan hitam. Sang bayangan hitam langsung mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin ruangnya, yaitu berupa pisau yang merupakan artefak langit. Pisau itu mengeluarkan cahaya emas, dan dengan sekali tebasan maka segel pelindung yang diciptakan oleh Nincu dapat membuat celah untuk dirinya masuk ke dalam. Praktisi bayangan hitam kemudian mengeluarkan teknik ilusi yang diarahkan ke dalam rumah, yang membuat Putri Xiang'er yang berada di dalam rumah terkena efek ilusinya, sehingga membuat sang putri tergeletak tak berdaya. Praktisi bayangan hitam yang tak lain merupakan penasehat Menara Bulan, langsung menerobos masuk ke dalam bangunan dan dengan cepat membawa Putri Xiang'er keluar dari dalam rumah, menuju ke tempat yang telah ditentukan olehnya. Sementara itu, Nincu yang masih bertarung dengan para praktisi bayangan hitam yang lainnya, tak mengetahui jika istrinya telah diculik. Dia tetap bertarung dan menghabisi satu persatu anggota kelompok bayangan hitam. Saat ini Nincu menghadapi beberapa praktisi bela diri yang bukanlah praktisi bisa, melainkan praktisi kuat yang memiliki kemampuan teknik ilusi yang sangat baik. Namun yang dihadapinya saat ini adalah Nincu yang menguasai kekuatan semesta, sehingga ilusi yang tercipta dengan mudah dihancurkannya. Pedang penguasa malam terus berkelebat di antara gelapnya malam, yang membuat satu persatu bayangan hitam berguguran dan tewas seketika. Pemuda ini terlalu tangguh, kita tak mungkin sanggup menghadapinya lebih lama lagi, ucap ketua dari kelompok bayangan hitam yang disewa oleh penasehat menara, untuk menghabisi Nincu. Melihat adanya peluang, kelompok bayangan hitam yang masih tersisa 11 orang itu, langsung melesat secepat untuk melarikan diri. Nincu yang tak ingin mereka lolos setelah membuat sang istri merasa khawatir, dengan cepat mengeluarkan ke-12 jarum emas miliknya, dan dilemparkan ke arah kelompok bayangan hitam yang melarikan diri. Jarum-jarum emas itu bagaikan memiliki mata, yang mengetahui arah tujuan larinya sang bayangan hitam, sehingga satu persatu kelompok bayangan hitam yang melarikan diri tertancap jarum emas dan tewas seketika. Setelah dapat membunuh seluruh kelompok bayangan hitam, Nincu segera melesat menuju ke arah rumah tempat keberadaan istrinya berada. Setelah melepas segel pelindung yang dibuatnya, Nincu segera masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, Nincu tak melihat keberadaan istrinya, yang membuatnya menjadi geram karena merasa kejadian yang dialaminya saat ini merupakan hal yang telah direncanakan. Aku yakin Menara Bulan ada kaitannya dengan penculikan istriku, batin Nincu dengan amarah di hatinya. Dengan menggunakan kekuatan menembus dimensi, Nincu berhasil tiba di depan gerbang Menara Bulan. Para penjaga yang melihat pemuda utusan dari Istana Matahari ingin menerobos masuk ke dalam gerbang, dengan cepat langsung mencegatnya. Kau tak boleh masuk ke dalam menara,
Jika kau masih ada kepentingan maka kau bisa datang kembali esok hari karena ketua sedang beristirahat, ucap sang pengawal. Aku mau datang kapanpun aku mau, itu adalah urusanku. Jika kalian masih sayang dengan keluarga kalian yang ada di rumah, maka cepatlah pergi dari tempat ini sebelum aku membinasakan kalian semua, jawab Nincu. Pemimpin penjaga gerbang seketika itu tertawa mendengar perkataan dari utusan Istana Matahari, yang diikuti oleh seluruh anggotanya. Mereka tertawa seperti meremehkan perkataan dari Nincu. Walaupun kau memanggil seluruh armada tempur dari Istana Matahari, Menara Bulan tak akan pernah takut. Belum sempat sang pemimpin melanjutkan perkataannya, tiba-tiba saja. Kres. Sebuah pedang berwarna hitam telah menebas putus lehernya, hingga kepala pemimpin penjaga gerbang itu menggelinding di tanah dan tewas seketika. Melihat pemimpinnya telah tewas, seluruh penjaga gerbang langsung menyerang ke arah Nincu hingga pertarungan pun terjadi di sana. Dalam sekejap seluruh penjaga gerbang telah tewas. Mayat mereka berserakan di tanah yang menimbulkan aroma anyir darah yang menyengat. Seorang penjaga yang melaporkan kejadian itu ke dalam menara, membuat pasukan khusus yang terlatih dari Menara Bulan langsung menuju ke depan gerbang menara. Sementara itu, penasehat yang telah membawa Putri Xiang'er pergi, akhirnya tiba di suatu tempat dan di sana Tuan Muda Youkang telah menunggunya. Tuan Muda Youkang tersenyum senang saat melihat penasehatnya, dapat membawa wanita yang membuatnya terpesona dalam pandangan pertama ke hadapannya. Putri Xiang'er dibaringkan di atas kursi, kemudian terjadi percakapan di antara Tuan Muda Youkang dan penasehat Menara Bulan. Kau memang hebat Paman. Kau memang layak untuk diandalkan oleh Menara Bulan. Apa yang kau dapatkan hari ini membuatku merasa senang, ucap Tuan Muda Youkang dan menatap ke arah Putri Xiang'er dengan tatapan penuh gairah. Semua yang terbaik pasti akan kulakukan untukmu, karena kau merupakan ketua Menara Bulan di masa depan dan sudah wajib bagiku untuk melayanimu, ucap penasehat Menara Bulan. Paman, lebih baik kau pergi ke Menara Bulan sekarang, karena aku akan sedikit bermain-main dengan wanita ini sebelum aku kembali ke Menara Bulan, ucap Tuan Muda Youkang. Ha, sedari dulu kau memang tak sabaran Youkang, apalagi menghadapi seorang wanita yang kecantikannya bagaikan dewi dari Nirwana. Baiklah. Aku akan pergi dari sini, agar kau bisa bersenang-senang dengannya, jawab sang penasehat. Terima kasih Paman. Jawab Tuan Muda Youkang kembali dengan tawa kecil yang terdengar dari mulutnya. Selepas kepergian sang penasehat, Tuan Muda Youkang langsung menggendong sang putri menuju ke dalam kamar. Malam ini merupakan malam keberuntunganku karena aku dapat menikmati wanita secantik dia. Setelah aku puas menikmati tubuhnya, maka aku akan menjadikan wanita ini selirku agar aku bisa selalu bersamanya, batin Tuan Muda Youkang kemudian melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar. Sementara itu di menara tahta pertempuran terus terjadi. Banyak korban jiwa yang telah berjatuhan di pihak Menara Bulan. Beberapa petinggi Menara Bulan langsung membuat formasi, untuk meringkus Nincu secepat mungkin. Kali ini Nincu berada dalam masalah, selain menghadapi formasi kuat dari para petinggi Menara Bulan, dia pun harus menghadapi para praktisi kuat yang dimiliki Menara Bulan. Ribuan anak panah yang dilepaskan oleh para anggota pelindung menara, membuat Nincu mulai kesulitan dalam menghadapinya,
karena dia pun harus menghindari serangan jarak jauh dari para petinggi menara dan praktisi bela diri yang dimilikinya. Dengan menggunakan panggilan kontrak darah, tiba-tiba saja suasana menjadi mencekam di tempat itu setelah munculnya singa bersayap emas, sepasang kadal bulan, rubah ekor 3, burung berbadan singa dan ular piton lahar api di tempat itu. Seluruh pengikut Nincu segera melakukan serangan balik ke arah para petinggi dan praktisi kuat menara bulan. Tensi langsung melakukan kerusakan dengan menembakkan bola energi dari mulutnya, sehingga membuat formasi dari petinggi menara bulan menjadi rusak. Selain itu banyak anggota dari menara bulan yang tewas seketika akibat terkena ledakan bola energi yang dilepaskan oleh Tensi. Di tempat lain Leon dan Virgion dengan cepat melesat ke darah. Leon melakukan kerusakan dengan banyaknya bila angin yang keluar dari kepakan sayapnya, sementara Virgion menghantamkan kedua telapak tangannya ke depan sehingga angin sihir langsung menuju ke arah para pemanah yang dimiliki menara bulan. Para pemanah yang dimiliki menara bulan tak kuasa membendung kekuatan besar yang menuju ke arahnya, yang membuat para pemanah porak-poranda dan sebagian telah tewas akibat serangan dari kedua pengikut Nincu. Bersambung. Episode sebelumnya. Menuju menara bulan. Episode berikutnya. Munculnya ketua menara bulan. Muncul Pendekar Naga Giok. Munculnya ketua menara bulan. Pertempuran yang terjadi membuat kerugian besar di pihak menara bulan, baik material maupun korban jiwa. Penasehat menara yang telah datang begitu sangat terkejut melihat adanya penyerangan di menara bulan. Sang penasehat tak menyangka jika yang melakukan penyerangan itu adalah Nincu pemuda yang merupakan utusan dari Istana Matahari. Kurang ajar. Berani sekali dia menyerang menara bulan dengan bantuan para binatang roh dan binatang kuno. Aku tak akan membiarkan ini terus terjadi. Jika tidak menara bulan akan hancur, batin penasehat menara. Sang penasehat kemudian meneteskan darahnya ke sebuah altar, untuk melakukan ritual pemanggilan. Dan tiba-tiba saja pusaran di langit terbentuk sangat besar yang membuat alam sekitar mencekam, petir menyambar dari dalam pusaran itu, dan tak lama kemudian dari dalam pusaran ratusan ribu binatang terbang kuno yaitu naga bersayap dengan mulut yang menyemburkan api, serta kuku-kuku kaki yang sangat tajam yang siap mencabik-cabik korban yang menjadi tujuan naga-naga itu. Semua naga langsung membombardir Nincu dengan bola-bola api yang keluar dari mulutnya. Belum lagi pergerakan naga bersayap itu begitu sangat cepat yang menukik tajam untuk menyambar tubuh para pengikut Nincu. Dengan penyerangan yang berputar itu, ular piton lahar api berhasil diterkam oleh kuku-kuku tajam sang naga, dan dibawa terbang ke darah. Singa bersayap yang tak ingin terjadi apa-apa pada ular piton lahar api, segera mengejarnya dan melakukan penyerangan ke arah naga yang membawa ular piton lahar api pergi. Serangan ke arah naga yang membawa ular piton lahar api pergi, harus kandas karena singa bersayap mendapatkan perlawanan dari puluhan ekor naga yang menghadangnya. Kedua kadal bulan langsung merubah diri mereka menjadi naga yang sama seperti naga yang membawa ular piton lahar api pergi, sementara Tensi terus melakukan tembakan bola energi untuk melindungi singa bersayap yang kini dikepung oleh para naga, yang semakin banyak keluar dari dalam pusaran hitam. Kadal bulan berhasil mendekat ke arah naga yang membawa ular piton pergi, tanpa adanya naga-naga yang menyerangnya. Setelah semakin dekat dengan sang naga, kedua kadal bulan yang menyamarkan dirinya sama persis dengan para naga, langsung menyerang yang membuat ular piton lahar api terbebas dari cengkeramannya.
Melihat hal itu Tenshi langsung menembakkan bola energi ke arah sang naga, yang membuat sang naga hancur menjadi debu. Kedua kadal bulan membawa ular piton lahar api menjauh dari tempat itu, karena tubuhnya saat ini tengah terluka akibat tertancap kuku-kuku tajam sang naga. Ular piton dapat terselamatkan. Setelah dapat menyembunyikannya, kedua kadal bulan langsung kembali menuju ke dalam arena pertarungan. Virgion yang melihat jika dirinya kalah jumlah, seketika itu membuka portal dan memanggil ratusan ribu binatang sihir dari istana sihir, untuk membantu menghancurkan pasukan naga yang semakin bertambah banyak. Alhasil pertempuran udara berlangsung sengit karena adanya ratusan ribu binatang terbang yang keluar dari dalam portal yang dibuat oleh Virgion. Dalam pertempuran udara itu, satu persatu binatang terbang dari kedua belah pihak berguguran jatuh ke tanah, akibat serangan-serangan yang mereka semua lakukan. Dan pada akhirnya para naga walaupun masih keluar dari dalam pusaran, namun keganasan semua pengikut Ninchu membuat pasukan naga perlahan-lahan mulai tersudutkan dan mundur secara perlahan. Sementara itu Ninchu yang mendapatkan perlawanan dari penasehat menara, terus menyerang penasehat menara dengan ganas, karena dia tahu dengan ciri-ciri yang terlihat sewaktu penyerangan ke kediamannya, penasehat menara terlibat dalam penculikan istrinya. Ninchu tak menyangka jika penasehat menara memiliki kekuatan yang sangat hebat, yang mampu mengimbangi setiap serangannya. Karena hal itu Ninchu langsung mengeluarkan teratai kaca ilahi di telapak tangannya, untuk dapat melumpuhkan penasehat menara bulan yang menjadi lawan tarungnya. Penasehat menara yang melihat kekuatan besar dari pemuda yang menjadi lawan tangannya, tiba-tiba menghilang dari pandangan mata Ninchu, yang membuat Ninchu langsung mengaktifkan mata langit untuk mengetahui keberadaan sang penasehat. Dengan menggunakan mata langitnya, Ninchu dapat melihat pergerakan cepat yang dilakukan sang penasehat. Penasehat kini berada di belakang Ninchu. Dengan menyerangnya Ninchu menggunakan pisau artefak langit yang saat ini berada di dalam genggaman tangannya. Dengan cepat Ninchu membalikan badan dan menyambut datangnya pisau artefak langit yang menuju ke arahnya, dengan menggunakan teratai kaca ilahi. Ledakan energi pun tercipta, yang membuat penasehat menara bulan terhempas ke belakang, dan pisau artefak langit yang berada di genggaman tangannya terlepas dan jatuh ke tanah. Melihat sang penasehat terhempas jauh ke belakang, Ninchu segera menjajakan kaki kanannya ke tanah sehingga pisau artefak langit terhempas ke udara. Dengan sekali tendangan putar pisau itu langsung menuju ke arah penasehat menara yang telah tak berdaya, akibat beradu kekuatan dengan teratai ilahi yang dilepaskan Ninchu. Tiba-tiba saja pisau artefak langit yang lucu deras ke arah sang penasehat berhenti di tengah jalan, dan tampak di dekat sang penasehat seorang laki-laki paruh baya dengan aura kuat di tubuhnya menahan laju pisau artefak langit itu. Ketua, untung saja kau datang. Dia telah menyerang menara bulan dan melakukan kerusakan yang sangat besar, dengan membunuh banyak dari anggota kita, ucap sang penasehat. Oh, ternyata ketua menara yang ada di hadapanku sekarang ini. Bagus. Aku hanya ingin meminta kembali istriku yang telah diculik oleh anggota menara bulan. Jika tidak maka aku akan memberi kehancuran yang lebih besar pada menara bulan, ucap Ninchu. Lancang. Berani sekali kau berkata seperti itu kepadaku. Ini adalah wilayah kekuasaanku dan kau pantas mati karena itu. Tanpa banyak bicara sang ketua langsung menyerang ke arah Ninchu, hingga pertarungan pun terjadi.
Nincu dapat merasakan kekuatan yang dimiliki ketua menara jauh melebihi kekuatan yang dimiliki oleh Lu Ying, sehingga Nincu bertanya-tanya dalam hati bagaimana bisa ketua menara menjadi sekuat ini. Sang ketua tiba-tiba saja membela dirinya menjadi 10 replika tubuh yang sama, dan langsung menyerang ke arah Nincu. Salah satu tubuh sang ketua menara eksekutif itu melakukan ritual dan pada akhirnya pusaran hitam di langit kembali terjadi. Dari dalam pusaran itu memuntahkan ratusan ribu elang putih raksasa dari dalamnya, yang membuat kekuatan tempur udara yang dimiliki menara bulan semakin kuat. Nincu kembali terkejut saat melihat elang putih raksasa keluar dan dalam pusaran, karena dia tahu dari cerita leluhur Lu Ying jika elang putih raksasa merupakan pasukan udara tempur yang dimiliki oleh leluhur Ye. Mengapa dia dapat menguasai elang putih raksasa sementara kekuatan itu hanya dimiliki oleh leluhur Ye? Batin Nincu. Dan pada saat Nincu melihat ke arah pengikutnya, dia begitu sangat terkejut karena beberapa replika tubuh sang ketua menara, kini telah membuat tensi, sepasang kadal bulan dan Virgion telah terkapar di tanah. Karena tak ingin kematian menerpa para pengikutnya, membuat Nincu segera meninggalkan tempat itu. Menghilangnya Nincu dari tempat itu maka menghilang pula seluruh pengikut dan juga pasukan terbang dari istana sihir. Sayup-sayup suara Nincu terdengar dari kejauhan. Pertarungan kita belum berakhir, aku pasti akan datang mencarimu sendiri untuk menyelesaikan pertarungan kita yang tertunda. Bersambung. Episode sebelumnya. Penculikan. Episode berikutnya. Desa Awan Kabut. Nincu kini berada di tengah hutan belantara alam cahaya rembulan, setelah mendapatkan tempat untuk dapat bersembunyi dari kejaran para praktisi bela diri dari menara bulan. Nincu kemudian memasang segel pelindung di tempat keberadaannya, kemudian mulai melakukan meditasi di tempat itu agar bisa masuk ke dalam alam batinnya untuk melihat keadaan para pengikutnya. Nincu melihat keberadaan para pengikutnya yang tergeletak tak berdaya di dalam alam batinnya. Dia sungguh tak menyangka jika kekuatan ketua menara bulan begitu sangat kuat, hingga membuat seluruh pengikutnya terluka. Aku tak bisa melihat semua pengikutku tak berdaya seperti ini. Jika kubiarkan maka mereka semua akan mati. Saat ini aku mempunyai dua pilihan. Jika aku pergi mencari istriku maka mereka semua akan mati, tapi jika aku menyelamatkan mereka semua maka istriku pasti akan celaka. Apa yang harus aku lakukan? Aku tak mungkin mengorbankan salah satunya, batin Nincu. Nincu kemudian memejamkan matanya, dan berpikir keras untuk mengambil langkah terbaik dalam memecahkan dua pilihan yang sangat sulit baginya. Setelah berpikir sesaat, Nincu pada akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan seluruh pengikutnya, karena mereka semua begitu sangat penting keberadaannya saat pertempuran besar melawan para iblis. Hari ini menara bulan telah menyinggungku, jika terjadi sesuatu pada istriku maka aku akan memusnahkan seluruh alam cahaya mentari, gumam Nincu menahan amarahnya. Di tempat lain, Putri Xiang'er dengan jelas merasakan jika ada tangan yang tengah mengelus lembut wajahnya, hingga dia pun tersadar dan membuka matanya. Putri Xiang'er begitu sangat terkejut saat mengetahui jika yang berada di dekatnya bukanlah sang suami, melainkan Tuan Muda Menara Bulan yang membuatnya dengan refleks mendorong pemuda itu agar menjauh darinya. "Apa yang kau lakukan? Mengapa aku bisa bersamamu di sini?" bentak Putri Xiang'er. "Ha, ha, ha. Aku sengaja membawamu ke tempatku dan menunggumu agar kau tersadar,
Semua itu kulakukan agar kita bisa bersenang-senang menghabiskan malam ini bersama, karena aku ingin mendengar rintihan dan jerit keindahan dari bibir merahmu itu, yang akan membuatku semakin bersemangat untuk mencicipi keindahan tubuhmu itu, ucap Tuan Muda Yokang dengan menatap penuh gairah kepada Putri Xiang'er. Awas! Kau jangan macam-macam denganku. Jika suamiku tahu maka menara bulan akan dihancurkannya, ucap Putri Xiang'er dengan penekanan di perkataannya. Suamimu telah mati, dan kau akan menjadi milikmu selamanya, jawab Tuan Muda Yokang. Tuan Muda Yokang yang tak kuasa membendung gairahnya, langsung menerkam Putri Xiang'er hingga Tuan Muda Yokang sepenuhnya telah menguasai sang putri. Putri Xiang'er berusaha keras mempertahankan kehormatannya, dengan gigih berjuang untuk melepaskan diri dari dekapan Tuan Muda Yokang yang kini semakin kasar kepadanya. Sekuat apapun Putri Xiang'er berjuang untuk melepaskan dirinya, tetap saja dia tak dapat melepaskan diri dari dekapan Tuan Muda Yokang, hingga saat Tuan Muda Yokang meremas kedua bukit berharga miliknya. Hal itu langsung membuat amarah sang putri memuncak, yang membuat gelang giok pemberian Dewi Yunxi yang ada di pergelangan tangannya bereaksi. Gelang giok itu langsung memicu darah Raja Ular Naga di tubuh sang putri, yang membuat seluruh merindiannya bergejolak hebat. Gelombang kejut seketika itu menyeruak dari tubuh sang putri, yang menciptakan daya dorong yang sangat kuat dari dalam tubuhnya. Tuan Muda Yokang yang menindih tubuh Putri Xiang'er, akhirnya terhempas dengan keras dan menabrak dinding ruangan kamar tidur hingga hancur berantakan. Putri Xiang'er tiba-tiba saja berubah menjadi seekor ular naga yang mengeluarkan cahaya emas. Itu merupakan perwujudan dari darah keturunan Raja Ular Naga yang telah menitis ke dalam tubuh sang putri. Tuan Muda Yokang tak kuasa menahan aura menindas yang keluar dari dalam tubuh ular naga emas itu, sehingga membuatnya tergeletak dan tak sadarkan diri. Ular naga emas melesat keluar dari dalam bangunan besar itu, hingga hilang dalam kegelapan malam. Pagi hari penasehat menara pergi menemui Tuan Muda Yokang, untuk mengabarkan jika ketua menara saat ini telah tiba di menara bulan. Sesampainya di bangunan besar tempat keberadaan Tuan Muda Yokang, penasehat dikejutkan saat melihat keadaan atap bangunan yang porak-poranda seperti habis tertimpa gempa yang sangat besar. Melihat hal itu penasehat menara segera masuk ke dalam bangunan besar itu, dan mendapati Tuan Muda Yokang yang telah tergeletak di lantai kamar. Sang penasehat segera memeriksa keadaan Tuan Muda Yokang. Celaka. Jiwa Tuan Muda Yokang dalam masalah, kerusakan jiwanya bisa saja merenggut nyawanya. Aku harus segera menemui ketua menara sebelum hal buruk terjadi pada putranya, batin sang penasehat. Dengan cepat sang penasehat langsung meraih tubuh Tuan Muda Yokang, dan membawanya menuju ke menara bulan menemui sang ketua menara. Ketua menara bulan begitu sangat terkejut dengan terlukanya Yokang, hingga dia pun menyalahkan sang penasehat yang lalai menjaga putranya. Mengapa bisa begini? Di mana tanggung jawabmu? Bentak ketua menara. Maafkan aku karena telah lalai menjaga Tuan Muda. Keadaan Tuan Muda sampai seperti ini pasti karena pemuda dari Istana Matahari itu penyebabnya, jawab sang penasehat. Istana Matahari. Berani sekali mereka mengusik ketentraman menara bulan. Lihat saja setelah aku dapat menangkap pemuda itu maka Istana Matahari akan kulenyapkan, ucap ketua menara bulan. Sang ketua membawa putranya menuju ke dalam ruangan khusus untuk menyembuhkannya. Di sebuah sungai, beberapa wanita desa yang berjalan menuju sungai,
dikejutkan dengan adanya penampakan seorang wanita yang tergeletak tak sadarkan diri di tepi sungai. Mereka buru-buru mendekati sang wanita, dan memang apa yang mereka lihat adalah seorang wanita yang tengah tak sadarkan diri. Teriakan beberapa wanita mengundang beberapa pemuda untuk lari mendekat ke arah tepi sungai. Setelah melihat seorang wanita cantik tengah tak sadarkan diri, mereka pun berbondong-bondong membawanya ke rumah kepala desa. Kepala desa kemudian memperhatikan wajah dan pakaian yang dikenakan oleh wanita itu, yang membuat kepala desa mengetahui jika wanita yang tak sadarkan diri itu merupakan penduduk alam cahaya mentari. Keadaan wanita ini baik-baik saja, dia hanya kelelahan, ucap kepala desa. Ada baiknya wanita ini dibawa ke dalam saja, biar dia bisa beristirahat, ucap Yiyi istri sang kepala desa. Kepala desa menganggukkan kepalanya, kemudian menggendong wanita muda itu masuk ke dalam rumah. Han Huang yang merupakan putra angkat kepala desa, sangat terkejut melihat keramaian di sekitar rumahnya. Dia pun meletakkan hewan buruan yang didapatkannya sehabis berburu, dan segera berlari menuju ke arah rumah. "Apa yang terjadi, Paman?" tanya Han Huang kepada salah seorang penduduk desa yang ada di sekitar rumahnya. Han Huang begitu sangat khawatir jika terjadi sesuatu pada ayah dan ibunya. "Kau tak usah cemas, tak terjadi apa-apa pada ayah dan ibumu. Kami telah menemukan seorang wanita yang tergeletak pingsan di tepi sungai, dan saat ini tengah diobati oleh kepala desa," ucap laki-laki tua itu. Han Huang segera masuk ke dalam rumah, dan melihat ayahnya telah melakukan pengobatan dengan memberikan energi murninya kepada sang wanita. Han Huang menatap takjub saat melihat paras wanita yang masih tergeletak pingsan di atas tempat tidur, sehingga tak sedikit pun Han Huang memalingkan pandangannya dari wajah sang wanita. Siapa sebenarnya wanita ini? Dia bukanlah penduduk desa Awan Berkabut, dan bagaimana mungkin dia dapat menembus penghalang segel yang menjadi pembatas desa dengan wilayah yang lainnya? Batin Han Huang. Tapi wanita ini begitu sangat mempesona, kecantikan alami begitu terpancar dari wajahnya, sehingga membuatku tak bosan melihatnya, batin Han Huang. Tak lama sang wanita tersadar dan dia pun membuka matanya. "Di mana aku?" hanya itu yang keluar dari mulut sang wanita. Saat ini kau berada di rumahku? Kau tadi tergeletak pingsan di tepi sungai sehingga para penduduk desa membawa kau kemari," jawab kepala desa. "Terima kasih karena Paman telah menolongku," ucap sang wanita yang berusaha bangkit dari tidurnya kemudian duduk di tepi pembaringan. "Dapatkah kau menceritakan apa yang telah terjadi pada dirimu hingga kau bisa sampai ke desa Awan Berkabut ini?" tanya kepala desa. Sang wanita menganggukkan kepalanya kemudian dia pun bercerita. "Namaku Xianger, aku merupakan putri dari Istana Matahari yang bertempat di alam cahaya mentari. Aku dan suamiku merupakan utusan dari Istana Matahari untuk mencari keberadaan leluhur Yeyi. Tapi sayang saat kami berada di rumah, para anggota dari Menara Bulan datang untuk menculikku. Setelah itu mereka menyerahkanku kepada Yokang agar dapat melayaninya. Untungnya aku dapat meloloskan diri dan sampai di tempat ini," jawab Putri Xianger menceritakan. Kepala desa begitu geram mendengar cerita dari sang putri, karena apa yang dialami sang putri pernah dialami oleh putrinya sendiri, hingga putrinya rela bunuh diri setelah dinodai oleh putra penguasa Menara Bulan. Bersambung. Lagi sakit kak? Belum bisa nulis banyak. Episode sebelumnya. Munculnya Ketua Menara Bulan. Episode berikutnya. Kisah
Putri Xiang'er begitu sangat terkejut mendengar pengakuan dari kepala desa, sehingga dia pun ingin mengetahui lebih banyak lagi apa sebenarnya yang telah terjadi. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, sang putri ingin menguak kisah masa lalu sang kepala desa. Paman, aku merupakan salah satu korban dari putra penguasa Menara Bulan. Jika paman berkenan, ceritakanlah sedikit mengenai kisah putri paman itu kepadaku, agar dendamnya kelak aku sendiri yang akan membalasnya, ucap Putri Xiang'er. Sesaat kepala desa menarik nafas dalam-dalam, mengenang kisah pahit yang dialaminya sewaktu masih menjadi seorang anggota pelindung bagi Menara Bulan. Mungkin sudah saatnya aku menceritakan kepadamu dan putraku Han Huang, mengenai kisah di masa lalu mengenai siapa sebenarnya pewaris kekuasaan di Menara Bulan. Kemarilah nak. Kau pun harus mendengarkan cerita ini, ucap kepala desa memanggil putranya Han Huang. Pemuda tampan itu segera mendekati sang ayah, kemudian duduk di sebuah kursi yang ada di tempat itu. Kepala desa kemudian bercerita. Puluhan tahun yang lalu, leluhur Yeyi sering menampakkan diri di Menara Bulan. Kehilangan seseorang tuan mudanya di masa lalu membuat leluhur Yeyi merasa kesepian dan terombang-ambing, tapi tetap ingin memajukan alam cahaya rembulan sesuai dengan keinginan tuan mudanya. Saat berada di Menara Bulan, tak sengaja leluhur Yeyi bertemu dengan Yoliang yang merupakan anggota pelindung Menara Bulan sama sepertiku. Sifat Yoliang yang tangkas, berani dan juga peduli kepada sesama membuat leluhur Yeyi menyukainya, dan diangkatlah dia sebagai muridnya. Waktu terus berlalu, dengan kecerdasan dan kejenusannya Yoliang mampu menyerap seluruh kemampuan yang dimiliki leluhur Yeyi, hingga tak ada lagi yang bisa dipelajarinya dari sang guru, yang membuat Yoliang ingin mengembangkan kemampuannya lebih tinggi dan jauh lagi. Dengan kemampuan hebat yang dimilikinya, Yoliang mampu menguasai alam naga bersayap, dan menaklukkan pemimpin para naga yang membuat mereka semua menjadi pengikut Yoliang, dan siap dipanggil untuk membantu di segala pertempurannya. Dari pemimpin naga, Yoliang mengetahui adanya kekuatan hebat di alam semesta, yaitu kekuatan binatang pelahap di masa lalu. Dengan kekuatan yang sangat hebat yang dimilikinya, Yoliang mampu menaklukkan para pemimpin binatang pelahap, dan memperdaya mereka semua sehingga seluruh binatang pelahap di alam semesta kini telah diserap seluruh inti hidupnya yang membuat kemampuan Yoliang tak terbatas. Dengan kemampuan yang semakin bertambah kuat itu, Yoliang kembali ke tempat gurunya berada yang terletak di istana bawah lautan alam cahaya bulan. Leluhur Yeyi yang tak menyangka jika Yoliang akan setega itu kepadanya, menyambut kedatangan muridnya itu sama seperti hari-hari biasanya. Lengahnya sang guru membuat Yoliang dengan mudah menyerangnya, sehingga membuat leluhur Yeyi tak berdaya dan kembali berubah wujud menjadi bentuk asalnya yaitu Dewi Elang Putih. Yoliang kemudian mengurung leluhur Yeyi di dalam istana lautan dengan segel yang sangat kuat, kemudian dia pun menuju ke Menara Bulan. Saat itu yang menjadi ketua Menara Bulan bernama Han Hao, yang merupakan ayah kandung Han Huang yang saat ini menjadi putra angkatku. Saat gejolak hebat terjadi, Ketua Han Hao menyuruhku untuk membawa putranya pergi dari Menara Bulan agar putranya tetap selamat, karena sang ketua telah mencium bau-bau pemberontakan yang akan dilakukan Yoliang. Saat itu Ketua Han Hao memberikan sebuah artefak pelindung, agar dimanapun keberadaan putranya berada Yoliang tak bisa mengetahuinya. Dengan membawa orang-orang yang setia pada Ketua Menara Bulan,
Maka dengan sembunyi-sembunyi kami berangkat menuju ke sebuah hutan yang tak pernah dijamah tangan manusia. Di sana aku memasang artefak pelindung yang diberikan ketua Han Hao, dan membangun sebuah desa untuk membesarkan pewaris menara bulan yang sesungguhnya. Setelah Han Huang kecil dapat terselamatkan, maka aku kembali ke menara bulan karena di sana masih ada istri dan putriku. Setibanya di menara bulan, pemberontakan pun terjadi, sehingga menimbulkan pertempuran besar antara kubu Youliang dan kubu ketua Han Hao. Dengan bantuan elang putih raksasa yang merupakan pasukan udara leluhur Yi, dan para naga bersayap yang pernah dikalahkan oleh Youliang, akhirnya Youliang dapat menguasai menara bulan. Seluruh petinggi menara bulan dimusnahkan, begitupun juga dengan pemimpinnya. Setelah itu Youliang mengambil alih puncak kepemimpinan menara bulan. Karena hubungan baikku dengan Youliang selama menjadi anggota pelindung menara, membuatnya mengangkatku menjadi penasehat menara bulan. Saat itu aku menerima jabatan sebagai penasehat menara bulan, karena aku ingin menjadi duri yang sewaktu-waktu bisa membalikkan puncak kepemimpinan ketua Youliang. Tak disangka rencana yang telah kubuat jauh-jauh hari gagal, semua itu karena adanya seorang petinggi menara yang baru dilantik, tak suka dengan keberadaanku sebagai penasehat menara bulan, sehingga dia mempengaruhi Yokang untuk menyingkirkanku, dengan iming-iming putriku sendiri. Pada akhirnya petinggi menara bulan itu berhasil mencuri putriku, dan menyerahkannya kepada tuan muda Yokang yang memang mempunyai kelainan ingin menikmati tubuh para wanita cantik yang disukainya. Seminggu putriku menghilang, dan tak lama kemudian dia datang kepadaku dengan segala keterpurukan dan kehancurannya. Saat itu dia bisa melarikan diri dari cengkeraman Yokang. Putriku mengatakan padaku jika dirinya telah dinodai oleh Yokang, dan menjadikannya pemuas nafsu di setiap saat-saat berada di kediamannya. Mendengar hal itu aku langsung terbakar emosi dan membunuh petinggi menara bulan yang membenciku. Akan tetapi Yokang berhasil lolos karena di dekatnya banyak praktisi kuat untuk menjaganya. Aku hanya bisa melukai salah satu kakinya kanannya, yang membuatnya harus kehilangan anggota tubuhnya itu. Jika pangeran itu sekarang mengenakan laki baru, berarti Youliang berhasil membuat terobosan yang mampu untuk menyatukan kaki baru bagi Yokang. Setelah itu aku kembali ke kediamanku, dengan maksud membawa putriku pergi ke desa yang baru kubentuk. Akan tetapi apa yang terjadi di luar perkiraanku, putriku telah tak bernyawa di pelukan istriku karena dia nekat bunuh diri akibat beban mental penyiksaan yang dilakukan Yokang. Dengan perasaan sedih aku membawa istriku dan mayat putriku menuju desa ini, dan menghimpun kekuatan untuk dapat menghancurkan menara bulan. Kalian telah mengetahui kisah di masa lalu, bagaimana kebiadaban Youliang dan putranya, yang merebut kekuasaan dengan cara yang licik, ucap kepala desa mengakhiri ceritanya. Terlihat Han Huang menahan amarahnya, dia tak menyangka jika seluruh keluarganya dibinasakan oleh pemimpin menara bulan yang sekarang. Dan di dalam hati Han Huang akan sekuat tenaga untuk membalaskan kematian seluruh keluarganya yang telah dihabisi. Bersambung. Terima kasih untuk doanya sahabat semua, semoga kesehatan autor bisa lebih baik lagi. Episode sebelumnya, Desa Awan Kabut. Episode berikutnya, Berburu. Berburu. 2 hari telah berlalu, keadaan Putri Xiang'er telah pulih seperti sedia kala. Hari itu Putri Xiang'er meminta kepada kepala desa,
agar membuka sedikit celah baginya untuk dapat keluar dari dalam artefak yang mengelilingi desa. Namun keinginan sang putri itu ditolak mentah-mentah oleh kepala desa. Putri, di desa ini belum pernah terjadi ada yang mengunjungi, dan bahkan ada yang mengetahui keberadaannya selain dirimu. Aku tak bisa membiarkanmu pergi dari desa ini, semua itu demi untuk keamanan desa dari sepengetahuan orang-orang di luar sana. Jadi aku meminta agar kau selamanya berada desa ini, ucap kepala desa. Paman, suamiku akan mengkhawatirkanku jika aku tak menemuinya. Ditakutkan amarahnya meledak sehingga akan membuat kehancuran di alam cahaya bulan, jawab Putri Xiang'er. Kau tak usah membual seperti itu putri, tak baik bagimu sebagai seorang wanita cantik dan terhormat, mengatakan kebohongan seperti itu, timpal sang bibi. Aku tak sekedar membual ataupun berbohong bibi. Suamiku memiliki kekuatan hebat yang belum tentu pemimpin menara bulan mampu untuk mengalahkannya. Jika paman dan seluruh warga desa ingin mengetahui kemampuan hebat yang dimiliki suamiku, maka izinkan aku untuk membuat celah guna memanggil suamiku datang ke tempat ini, pinta sang putri. Aku tetap tak bisa memberikan apa yang kau inginkan itu, karena apa yang ingin kau lakukan sama halnya dengan memberitahukan kepada dunia luar mengenai keberadaan desa awan berkabut, jawab kepala desa. Putri Xiang'er kemudian berpikir keras agar dia dapat membuat celah dan mengabari suaminya tentang keberadaannya saat ini, melalui tetesan darah di tubuhnya. Aku tak mungkin bisa berada di desa ini seumur hidupku. Pasti semua orang akan mengkhawatirkanku termasuk ayah, leluhur, dan suamiku. Aku terpaksa harus memperdaya Han Huang yang terlihat menyukaiku, batin Putri Xiang'er. Seminggu telah berlalu, Putri Xiang'er terus mencari celah dari segel pelindung artefak langit yang mengelilingi desa. Akan tetapi sang putri tak juga menemukan secercah harapan untuk keluar dari dalam desa, yang membuatnya semakin berusaha dekat dengan Han Huang. Hubungan pura-pura sang putri kepada Han Huang, membuat kepala desa dan istrinya serta penduduk desa merasa senang, karena mereka berharap besar jika Han Huang kelak bisa bersanding dengan putri Han Huang. Suatu hari, di saat kebutuhan makanan seperti hewan buruan mulai habis, Han Huang ingin kembali berburu masuk ke dalam hutan yang berada di dalam artefak pelindung langit. Di saat itu Putri Xiang'er ingin ikut bersamanya berburu ke dalam hutan. Permintaan sang putri tentu saja dikabulkan oleh Han Huang, mengingat mereka akan dapat berdua tanpa ada yang mengganggu. Maka berangkatlah mereka berdua hari itu untuk berburu binatang buruan di dalam hutan desa. Dalam pencarian hewan buruan, tanpa sepengetahuan Han Huang Putri Xiang'er melepaskan aura Raja Ular Naga secara halus, sehingga hewan buruan yang merasakannya langsung menjauh dari keberadaan Putri Xiang'er. Aku sangat heran. Biasanya dalam perburuanku hanya sekejap saja aku sudah mendapatkan hewan buruan, tapi entah mengapa tak ada satupun hewan buruan yang bisa kita temukan, ucap Han Huang. Mungkin keberadaan hewan buruan di dalam hutan ini telah habis, karena tiap hari pasti akan ada warga desa yang mencari binatang buruan di dalam hutan, sehingga keberadaan semua binatang buruan yang ada di dalam hutan makin lama semakin menipis. Apalagi jika sampai induk binatang itu ikut mati diburu oleh warga desa, hal itu semakin memperburuk keadaan dengan hilangnya semua binatang di dalam hutan ini, tanpa adanya generasi yang baru, jawab Putri Xiang'er. Mungkin ada baiknya kita kembali pulang ke desa, karena hari mulai sore, ucap Han Huang.
Aku tak ingin pulang ke desa sebelum mendapatkan binatang buruan, karena aku malu saat berburu bersamaku kau tak mendapatkan satupun binatang buruan untuk dibawa ke desa. Pastinya ayah, ibu dan juga warga desa yang mengetahui akan berpikir yang tidak-tidak pada kita berdua, jawab Putri Xiang'er. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Han Huang. Aku ingin kita berdua tetap berburu, dan setelah menemukan binatang buruan kita baru pulang ke desa, ucap Putri Xiang'er dengan senyuman manis di wajahnya. Tentu saja senyuman manis sang putri membuat hati Han Huang luluh, sehingga mengiyakan permintaan wanita cantik yang bersamanya. Hampir senja mereka berdua tetap tak menemukan binatang buruan, hingga Han Huang memutuskan untuk mencari binatang buruan di luar artefak pelindung yang mengelilingi desa. Kurasa sangat mudah mencari binatang buruan di luar artefak pelindung, karena aku biasa melakukannya jika tak menemukan binatang buruan yang berkeliaran di dalam hutan desa. Tapi bagaimana dengan Putri Xiang'er? Batin Han Huang. Sesaat Han Huang seperti mempertimbangkan sesuatu yang membuat Putri Xiang'er yakin, jika Han Huang telah berpikir untuk mencari hewan buruan di luar artefak pelindung langit. Putri Xiang'er pura-pura tak mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Han Huang saat ini. Dia hanya berpikiran untuk semakin membuat Han Huang segera mencari solusi untuk mendapatkan binatang buruan sebelum malam tiba. Dan pada akhirnya Han Huang memutuskan untuk mencari binatang buruan di luar artefak pelindung, tapi dia tak ingin membawa Putri Xiang'er ke sana. Aku ingin mencari binatang buruan di luar artefak pelindung, dan kau harus tetap berada di dalam artefak pelindung ini, ucap Han Huang. Bagaimana mungkin kau meninggalkanku seorang diri di sini? Bagaimana jika ada binatang buas yang menyerangku di saat kau tak ada di sini? Tanya Putri Xiang'er. Itu soal mudah. Aku akan melindungimu selama aku di luar mencari binatang buruan, dengan menggunakan segel pelindung sehingga binatang buas tak ada yang akan mengetahui keberadaanmu, jawab Han Huang. Putri Xiang'er berpikir sejenak untuk mencari solusi bagaimana cara terbaik untuk dapat memberikan sebuah tanda pada Ninchu, jika dia di dalam sebuah desa yang dilindungi artefak pelindung langit. Han Huang, aku bosan menghirup udara di dalam artefak pelindung ini, dapatkah aku menghirup walaupun sedetik saja udara di luar artefak pelindung langit? Pinta Putri Xiang'er dengan sedikit bermanja kepada Han Huang. Apa yang dilakukan sang putri membuat hati Han Huang melambung tinggi, sehingga dia pun memperbolehkan sang putri untuk keluar bersamanya dari artefak pelindung yang melindungi desa, walaupun hanya sejenak saja. Celah pun dibuka, Han Huang segera keluar bersama sang putri dari dalam artefak pelindung. Tentu saja hal itu tak disia-siakan oleh sang putri, dia pun memanfaatkan kesempatan yang sedikit itu dengan melukai jarinya dan meneteskan darahnya di sekitar tempat itu. Kurasa sudah cukup kau berada di luar artefak pelindung ini, ayo kita masuk ke dalam kembali, ucap Han Huang kemudian menutup kembali celah yang terbuka tadi. Di saat Han Huang ingin memasang segel pelindung bagi Putri Xiang'er, tiba-tiba saja sang putri berkata, "Aku tak ingin sendiri di dalam hutan ini sementara kau keluar sana berburu binatang buruan yang tentunya akan lama. Lebih baik kau mengantarkan aku ke desa kemudian kau mencari lagi binatang buruan itu," ucap Putri Xiang'er. Han Huang kini merasa heran, mengapa tiba-tiba sang putri berubah pikiran, yang membuat Han Huang menjadi bertanya-tanya. Putri Xiang'er tahu mengapa Han Huang terdiam, karena dia yakin jika Han Huang telah merasa curiga kepadanya setelah keluar dari artefak pelindung.
Untuk menghilangkan rasa kecurigaan pemuda tampan yang ada di hadapannya itu, Putri Xiang'er segera menarik kembali aura Raja Ular Naga yang dikeluarkannya, sehingga tak lama berselang beberapa binatang buruan telah menampakkan diri. Putri Xiang'er segera berteriak untuk mengalihkan pikiran Han Huang. Itu ada kelinci. Ayo cepat tangkap dia. Han Huang langsung melupakan pemikirannya tentang sang putri, dia pun segera fokus untuk pengajaran kepada binatang buas yang saat ini telah dilihatnya. Dalam waktu sekejap 2 ekor kelinci telah berhasil ditangkapnya, yang membuat sang putri merasa senang. Kau hebat Han Huang, kau berhasil menangkap kedua kelinci itu dalam waktu sekejap. Sepertinya malam ini kita akan makan enak karena aku sendiri yang akan memasak. Ayo kita segera pulang sebelum malam tiba, ucap Putri Xiang'er. Han Huang menganggukkan kepalanya kemudian mereka berdua kembali menuju desa. Bersambung. Episode sebelumnya. Kisah. Episode berikutnya. Bertemu kembali.